Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing mengenai soal uji kompetensi gizi part kelima. Nah, di sini akan ada beberapa soal mengenai penelitian terapan gizi. Simak terus ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel aku. Kemudian jangan lupa like dan share ke seluruh media sosial kalian. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus ya. Pada kesempatan kali ini akan membahas soal UKOM gizi part kelima. Part kelima kali ini mengenai penelitian terapan gizi. Langsung aja masuk ke soal yang pertama. Praktek ASI eksklusif di kota A masih kurang dari 11%. Sebanyak 85% dari bayi yang baru dilahirkan di wilayah kota A langsung diberi susu formula setelah bayi dilahirkan. 65% diantaranya karena pemberian susu formula merupakan bagian dari standar pelayanan di fasilitas kesehatan tempat bayi tersebut dilahirkan. Kemudian 15% karena penolong persalinan merasa pemberian susu formula yang paling praktis agar bayi tercukupi kebutuhan gizinya. Kemudian pertanyaannya, apakah penyebab paling dominan kegagalan ASI eksklusif pada kasus di atas? Jawabannya A. Persepsi ibu yang salah tentang ASI eksklusif. Yang B. Kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI eksklusif. Yang C. Kurangnya motivasi penolong persalinan untuk menerapkan inisiasi menyusui dini. Yang D. Kurangnya kesadaran penolong persalinan tentang pentingnya ASI eksklusif. Yang E. Standar pelayanan rumah sakit yang belum menerapkan konsep baby friendly hospital. Selamat menjawab. Yaps, langsung ke jawaban dan pembahasannya. Seperti yang kita lihat, soal nomor 1 ini membahas mengenai praktek pemberian ASI eksklusif yang masih kurang. Kemudian ada presentase-presentasenya. Ini bayi yang baru lahir di wilayah kota A langsung diberi susu formula. Ini penyebabnya. Kemudian presentasenya 65% diantaranya karena pemberian susu formula merupakan bagian dari standar pelayanan di fasilitas kesehatan tempat bayi itu dilahirkan. Kemudian yang persenan selanjutnya, penyebab selanjutnya yaitu karena penolong persalinan merasa memberi susu formula yang paling praktis agar bayi tercukupi kebutuhan gizinya, yaitu sebanyak 15%. Nah, kan soalnya itu penyebab yang paling dominan, yaitu berarti jawabannya adalah yang E, standar pelayanan rumah sakit yang belum menerapkan konsep baby friendly hospital. Seperti kita lihat, ini kan kata kuncinya paling dominan, berarti yang paling banyak, yaitu 65%. Ini pemberian susu formula merupakan bagian dari standar pelayanan di fasilitas kesehatan tempat bayi tersebut dilahirkan. Kemudian bisa disimpulkan, jadi jawabannya yang E. Nah, kurangnya kesadaran penolong persalinan tentang pentingnya ASI eksklusif. Ini juga benar, tapi tidak paling dominan karena hanya menyumbang angka sebanyak 15%. Seperti itu. Langsung lanjut ke soal yang nomor 2.
Soal nomor 2, sebuah penelitian dilakukan terhadap anak sekolah dasar di daerah endemik Gaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 30% responden yang mengalami pembesaran kelenjar gondok grade 1 dan hampir separuh dari total responden mengonsumsi garam dengan kandungan yodium kurang dari 30 ppm. Kemudian pertanyaannya, upaya apa yang segera dapat dilakukan untuk menurunkan prevalensi tersebut? A. Penyuluhan tentang bahan makanan goitrogenik pada masyarakat setempat. Yang B. Menggalakkan penggunaan garam beriodium pada setiap rumah tangga. Yang C. Pemberian suplementasi kapsul yodium kepada anak-anak SD yang mengalami pembesaran kelenjar gondok. Yang D. Memberikan edukasi tentang bahan-bahan makanan sumber yodium yang mudah diperoleh masyarakat setempat. Yang E. Memberikan subsidi garam beriodium. Selamat menjawab. Yaps, jawabannya adalah dengan memberikan subsidi garam beriodium. Berikut merupakan pembahasannya. Kan ini penelitiannya dilakukan di daerah endemik Gaki. Kemudian hasil penelitian itu menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 30% responden yang mengalami pembesaran kelenjar gondok grade 1. Nah, itu hampir separuh dari total responden yang mengonsumsi garam dengan kandungan yodium yang kurang dari 30 ppm. Nah, kemudian pertanyaannya kan upaya yang segera dapat dilakukan untuk menurunkan prevalensi tersebut. Jadi, yang cepat dan tepat sasaran. Jawabannya tentu saja dengan memberikan subsidi garam beriodium karena dinilai cepat dan tepat dilakukan untuk menurunkan prevalensi dari pembesaran kelenjar gondok grade 1 tersebut. Seperti itu. Langsung aja lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3, jarak terjauh antara Posyandu A dengan rumah warga di Kecamatan Amanuban, Barat, Nusa Tenggara Timur adalah 5 km. Warga datang ke Posyandu dengan berjalan kaki selama 1 jam karena sangat jarang yang mempunyai kendaraan bermotor. Kontur jalanannya sangat buruk, berkelok-kelok, belum beraspal, dan becek. DPRS di Posyandu tersebut sebesar 61%. Kemudian intervensi sensitif apa yang bisa dilakukan atau diadvokasikan untuk meningkatkan DPRS di wilayah tersebut? Pilihan jawabannya yang A. Perbaikan jalan menuju Posyandu A. Yang B. Penambahan tenaga kader di Posyandu A. Yang C. Kunjungan tenaga gizi di Posyandu A secara rutin. Yang D. Pengembangan posyandu baru di lokasi yang mendekati rumah warga. Yang E. Pemberian motivasi pada warga akan pentingnya pemantauan status gizi anak di posyandu. Selamat menjawab. Yaps, jawaban dari soal nomor 3 yaitu D. Pengembangan posyandu baru di lokasi yang mendekati rumah warga. Berikut merupakan pembahasannya. Bisa dilihat dari soal bahwa jarak antara rumah warga dengan posyandu itu jauh. Kemudian kalau ditempuh menggunakan jalan kaki itu selama 1 jam. Kenapa? Karena warga itu jarang mempunyai kendaraan bermotor. Ditambah lagi dengan kontur jalanan yang sangat buruk, berkelok-kelok, belum beraspal dan becek. Akses yang sulit intinya. Kemudian pertanyaannya yaitu yang perlu digarisbawahi adalah intervensi sensitif, intervensi non-kesehatan yang bisa dilakukan atau diadvokasikan untuk meningkatkan DPRS.
Tentu saja dengan pengembangan posyandu baru di lokasi yang mendekati rumah warga. Yang pertama, ini kan ada perbaikan jalan menuju posyandu A. Tapi kan tetap jauh itu, jadi tetap saja susah dijangkau. Kemudian penambahan tenaga kader di posyandu A, kemudian kunjungan tenaga gizi di posyandu A secara rutin. Tapi apabila akses tetap sulit, kemudian jaraknya tetap jauh, apakah dapat meningkatkan D/S? Itu kan tetap menjadi hal yang susah dilihat dari kasus tersebut. Jadi, jawaban yang tepat yaitu pengembangan posyandu baru di lokasi yang mendekati rumah warga. Sehingga jarak antara posyandu dengan rumah warga itu dekat dan aksesnya pun juga mudah dijangkau. Seperti itu. Kalau lokasinya dekat. Lanjut ke soal nomor 4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola makan dan status gizi anak usia sekolah dasar. Dipilih 2 sekolah dasar di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan murid SD Muhammadiyah 3 dengan jumlah sebagai berikut. Kemudian data diperoleh dengan observasi langsung, yaitu pola makan siswa diukur berdasarkan beda jenis konsumsi atau BJK dan status gizi berdasarkan antropometri, yaitu ukuran berat badan dan tinggi badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kualitas pola makan murid SDN 63 Parepare dikatakan sedang, sedangkan di SD Muhammadiyah 3 dikategorikan baik dengan BJK kurang dari 11. Lalu, secara umum status gizi pada kedua SD tersebut dalam kategori baik, yaitu lebih dari 55%. Namun demikian masih ada murid yang berstatus gizi sedang sebanyak 40% atau sekitar 40%. Bahkan ada yang berstatus gizi kurang yang jumlahnya lebih dari 1%. Kemudian pertanyaannya, apa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut? Yang A, pola makan yang beragam dapat dilihat dari beda jenis konsumsi dan hasil antropometri. Yang B, status gizi baik atau buruk dapat dilihat dari hasil IMT setelah pengukuran antropometri. Yang C, kategori pola makan yang baik dilihat apabila skor menunjukkan lebih dari 10. Yang D, masih ada murid yang memiliki status gizi kurang di kedua sekolah yang diteliti. Yang E, secara umum pola makan di SDN 63 Parepare lebih baik jika dibandingkan dengan SD Muhammadiyah 3. Selamat menjawab. Oke, langsung aja ke jawaban nomor 4. Jawabannya adalah status gizi baik atau buruk dapat dilihat dari IMT setelah pengukuran antropometri. Perlu dilihat dengan cermat dari soal-soalnya dan perlu digarisbawahi mengenai hal-hal yang penting seperti pola makan dan status. Ini kan penelitiannya untuk mengetahui pola makan dan status gizi anak usia sekolah. Nah, pola makan siswa diukur berdasarkan beda jenis konsumsi dan status gizi berdasarkan antropometri, yaitu ukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, yang A ini kan pola makan yang beragam dapat dilihat dari beda jenis konsumsi dan hasil antropometri. Ini jelas salah. Kenapa? Karena untuk pola makan itu diukur dengan beda jenis konsumsi. Kemudian yang status gizi berdasarkan antropometri, yaitu ukuran berat badan dan tinggi badan. Jadi beda. Pola makan hanya menggunakan BJK atau beda jenis konsumsi, tidak menggunakan hasil antropometri. Nah, kemudian pembahasan yang kategori pola makan yang baik dilihat apabila skor menunjukkan lebih dari 10. Bisa dilihat dikategorikan baik BJK kurang dari 11. Di sini
Jadi jawabannya salah. Kemudian masih ada murid yang memiliki status gizi kurang di kedua sekolah yang diteliti. Nah, ini kan bisa dilihat hasil-hasilnya. SD Muhammadiyah 3 dikategorikan baik. Secara umum status gizi, maaf ini yang maksud saya yang penelitian pola makan. Ini kan yang D ini penelitian status gizi anak sekolah. Ini tuh secara umum dari kedua SD, tidak membahas salah satu SD yang seperti disebutkan di opsi E. Nah, maupun di opsi D. Kita tidak tahu nih yang status gizi kurang itu ada di SD mana. Masih ada murid yang memiliki status gizi kurang di kedua SD yang diteliti. Bisa jadi ini hanya di salah satu SD. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi memilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang ada, yaitu B. Status gizi baik atau buruk dapat dilihat dari hasil IMT setelah pengukuran antropometri. Oke, terima kasih telah menyaksikan, telah menyimak mengenai soal uji kompetensi part kelima. Saksikan juga part-part selanjutnya. Kemudian jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian apabila informasi ini bermanfaat. See you di video aku selanjutnya, dan bye-bye.